yang begitu antusias membelajarkan diri untuk mencapai cita-citanya adalah membahagiakan murid, terutama masyarakat. Oleh karenanya, kita terlalu dini dengan situasi COVID ini, maka sesuatu yang harus kita lakukan adalah menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini masih berbuat. Saya terima kasih Mas Saiful, Pak Jim yang telah begitu antusias menjembatani program ini, dan begitu respon para guru yang sadar bahwa kepentingan ini tidak hanya terhalang oleh situasi, mestinya memang secara fisik, tetapi situasi ini dapat digantikan dengan pertemuan virtual. Dunia maya melalui platform ini lebih dekat kita ini. Sesuai cita-cita harus selalu berbuat sesuai dengan jati diri PGRI sebagai organisasi profesi dan organisasi perjuangan dan tenaga kerjaan. Kami berkeinginan para guru ini bangga untuk berbuat pada lingkungannya masing-masing, berbuat pada tugasnya masing-masing, sehingga menjadikan suatu edukasi yang sangat berharga bagi lingkungan, lebih-lebih untuk berbuat pada posisi-posisi yang lain. Karena saudara, PGRI ini merupakan rumah yang indah bagi guru. PGRI ini merupakan rumah yang barokah bagi guru. Pas ini bulan Ramadan, dengan kesulitan-kesulitan apapun, ternyata PGRI bisa berbuat. Ternyata PGRI dapat teruji dibandingkan organisasi-organisasi yang lain. Inilah yang merupakan suatu kebanggaan saya. PGRI tidak tiarap. PGRI ternyata berbuat begitu semangat dalam mengemban amanah dalam proses pembelajaran. Saya melihat bangga sekali, mulai sahabat-sahabat Sidoarjo, Nganjuk, Tuban, sampai Malang, Situbondo, Bondowoso, Jawa Timur merata, sampai Madura begitu antusias. Ternyata guru-guru muda, saya melihat tampilannya, jiwa-jiwa perjuangan. Saudara adalah suhada. Semoga amal perbuatan perjuangan pas bulan Ramadan ini oleh Allah diampuni segala dosa-dosa kita. Perjuangan-perjuangan kita ini akan dimaknai oleh Allah sebagai syahid-syahid dalam perjuangan keilmuan. Itulah saudara merupakan awal, karena waktu saya berkeinginan bahwa guru ini pada meletakkan pada posisi fungsi. Bagaimana dimensi dengan resonansi yang tinggi ini, ada 3 yang kami ingin sampaikan. Bagaimana guru situasi yang sulit ini punya strategi. Walaupun kita tidak pada posisi tatap muka di sekolah, maka strategi apa yang harus kita lakukan? Maka item pagi hari ini merupakan ide cerdas para guru, ide yang cemerlang pada pemimpin pelaku ini. Semoga Pak Jim dan teman-teman pengurus selalu diberi kesehatan, selalu berkarya, selalu bermanfaat. Yang kedua, rumus sukses itu adalah inovasi. Saya berkeinginan para guru melakukan inovasi. Ada kelebihan-kelebihan yang tertarik dalam kehidupan itu, tidak hanya pada suatu kebanggaan pembelajaran, tidak hanya pada suatu fungsi pendidikan. Saya berkeinginan para guru untuk bisa mentransfer keilmuannya kepada anak-anak didik, pada masyarakat, tentang bagaimana edukasi itu bisa membelajarkan secara ekonomi, bagaimana mampu secara manajerial perbankan, keuangan dimiliki oleh kemampuan seorang guru yang ditransferkan kepada siswanya. Yang ketiga, para saudara, sukses ini adalah terletak kepada kepemimpinan. Oleh karena itu, guru-guru calon kepala sekolah calon pengawas juga yang lain, calon birokrasi yang ada di dunianya, baik di dunia pendidikan atau yang lain, saya titip, saya sebagai penanggung jawab guru di Jawa Timur ini sangat rela. Maka kesempatan pagi hari ini, sekali lagi, ujian kita ini siapa yang tetap bertahan dibandingkan organisasi yang lain. Bahkan tidak. Ya, ini seminar kita yang pertama dengan judul Mendadak Melek IT.
apa yang kita lihat hari ini, ya Bapak Ibu sudah merasakan hari ini kita melihat bahwa kondisi tiba-tiba sekonyong-konyong, ujuk-ujuk, semuanya harus pinter IT. Kalau seminar hari pertama ini seperti ini, walaupun panduan sudah disampaikan, tetap saja kita tidak bisa memahami karena ini masih belum menjadi budaya kita. Jadi bisa dipahami, bisa dimengerti, walaupun secara sistem kita coba untuk mematikan, tetapi tetap aja 1-2 orang masih berkeinginan untuk tampil wajahnya, untuk tampil suaranya. Ya, ini adalah perubahan, ya, perubahan budaya Bapak Ibu. Ketika kita pertama punya sepeda dulu juga begitu. Pertama dibeli sepeda, kepingin tampil, kepingin naik sepeda, kepingin keliling, kepingin semua tahu saya punya sepeda. Ketika kita punya HP, semua dibawa, bicara di depan keras-keras dan segala macam. Itu adalah simbol atau tanda perubahan dari budaya lama ke budaya baru. Hari ini kita menerima semua contoh-contoh itu. Ketika kita masuk dalam seminar online seperti ini, walaupun sudah disampaikan, sudah uji coba, tetap saja kesulitan ya, karena ini adalah perubahan dari budaya, dari perpindahan dari budaya A ke budaya B. Ya, bisa dimaklumi, harus sabar, harus pelan-pelan memang. Nah, kondisi ini Bapak Ibu, pernah Bapak Ibu sudah saya sampaikan ketika di workshop di tempat Bapak Ibu, slide ini saya bawa lagi, saya sampaikan lagi bahwa hari ini kita membuktikan teori yang mengatakan bahwa adanya media baru itu tidak hanya menambah, tapi dia mengubah sesuatu. Jadi semua berubah, semua menjadi tidak lazim, apa yang disebut dengan perubahan yang mendadak. Makanya saya kasih judul yang pertama ini, pemahaman untuk kita semua adalah mendadak IT. Ya, mendadak melek semua, mendadak semua harus bersih. Dengan corona, tiba-tiba semua mendadak harus bersih, harus cuci tangan, harus pakai masker, tidak boleh meludah sembarang, tidak boleh batuk sembarang, kalau batuk ditutup dan sebagainya. Itu kan sebenarnya budaya lama, tetapi karena tidak pernah diterapkan atau diabaikan, akhirnya sekarang menjadi sebuah budaya baru. Kita akan lihat nanti setelah corona, semoga Indonesia ini menjadi lebih bersih, seluruh dunia masyarakat menjadi lebih bersih, hidupnya menjadi lebih bersih. Ya, semua kau terbiasa untuk cuci tangan, terbiasa untuk batuk, menutup tangan dan segala macam. Itu kan dulu sudah diajarin, tapi dilupakan karena belum menjadi budaya. Nah, budaya ini muncul baru di saat ini juga dengan teknologi demikian. Tiba-tiba ketika ada corona, semua harus berpindah dari belajar tradisional menjadi terbelajar secara daring, secara online. Apa yang diperlukan? Handphone, internet, semua tiba-tiba sekonyong-konyong semua harus dipakai. Nah, padahal itu belum menjadi budaya. Sehingga ya apa yang kita lihat hari ini, yang kita alami hari ini terjadi. Ya, teman-teman kita ketika uji coba juga macam-macam ya. Kemarin uji coba ada yang sambil uji coba tapi tidak pakai baju, OT-OT, ya kan? Ada yang uji coba tapi di halaman sambil main dan segala macam. Nah, itu kan budaya yang memang dianggap biasa, yang tidak, ketika kita harus berada di forum resmi, seminar resmi, nah itu tidak terbawa gitu. Ya, karena dirasakan berbeda antara seminar ketemu tatap muka dengan seminar online, dianggap berbeda gitu. Sehingga budaya berseminar di dunia maya tidak terbiasa, baru pertama ini kan kita lakukan. Jadi wajar saja, kemarin uji coba aneh-aneh gitu ya. Ada yang makan, ada yang anaknya riwak lompat-lompat ke sana kemari gitu kan. Dan tidak mematikan musik, ya manuknya juga ada di kamar ternyata. Jadi sambil uji coba ribut suara burung, ternyata burungnya ada di kamar. Ya seperti itulah yang hal-hal yang lucu-lucu. Setiap kali terjadi perubahan seperti ini ada hal-hal yang lucu-lucu yang terjadi gitu. Nah, ini fakta bahwa mendadak melek IT ini menjadi sebuah fenomena gitu, dan banyak cerita lucunya ya daripada yang lain-lain gitu. Yang kedua adalah
pemahaman tanda fase ini, fase perubahan ini yang tidak dipahami. Bapak Ibu, ketika saya seminar kemarin di tempat Bapak Ibu masih ingat nggak slide ini? Kecuali yang Trenggalek ya. Yang Trenggalek saya belum pernah ke sana, tapi kabupaten lain ya, terutama Malang, Blitar, Sidoarjo, Mojokerto, dan lain-lain yang sudah pernah saya datangi, ada 17 kabupaten yang sudah bertemu dengan saya. Masih ingat nggak sama slide ini? Nah, slide ini kan saya menyatakan bahwa kalau mau membuat sebuah perubahan itu nggak bisa sekonyong-konyong seperti sekarang, tapi ada tahapannya gitu. Coba kita lihat, dimulai dari digital mindset. Mindsetnya berubah dulu. Ya, yang saya katakan tadi ini kan mindset kita gitu, bahwa kalau mau software-nya harus apa, bisa menguasai cara mendownloadnya dan segala macam. Nah, mindset ini kan belum ada di kita, belum semua maksudnya. Beberapa guru yang dari kota besar mungkin tidak ada masalah bahwa mereka sudah menguasai itu semua. Tinggal ketika ada teknologi baru, mereka tinggal adaptasi. Tapi sebagian besar guru Indonesia kan mindset IT-nya belum ada gitu. Jadi ketika ada pembelajaran daring, yang dikerjakan hanya yang diberikan kepada siswa hanya tugas-tugas saja. Semuanya PR, tiap hari PR. Sehingga menyulitkan para siswa, malah bosan para siswa. Karena guru-guru mindset IT-nya belum ada. Apakah mau pakai Quizizz, mau pakai Kahoot, mau bikin learning management, tiba-tiba sekonyong-konyong itu diwajibkan padahal belum pernah pelatihan. Oleh karena itu, pertama kali menuju sebuah perubahan itu adalah mindset-nya dulu dirubah. Mindset-nya dulu dirubah. Tidak terbiasa pakai handphone, tidak terbiasa pakai notebook. Ya akhirnya sekarang mendadak semua harus terjadi. Yang kedua, kalau sudah mindset-nya sudah bagus, dia berpindah ke naik kepada tahap berikutnya adalah digital literacy. Digital literacy itu artinya guru sudah paham ketika ada persoalan, dia tahu bagaimana mengatasinya dengan IT. Ya, jadi ketika ada kewajiban melakukan daring, dia tidak takut lagi karena sudah sering. Ini terjadi pada guru-guru SMA dan SMK. Guru-guru SMA SMK sudah terbiasa menggunakan ini, apalagi SMK. Mereka hampir tiap bulan pasti ada seminar dari Siamolek, seminar dari Dirjen SMK, seminar dari berbagai pihak yang dilakukan secara daring. Mereka sudah terbiasa bikin media pembelajaran online, media pembelajaran digital, sumber belajar digital, dan segala macam. SMA, SMK nggak ada masalah. Bagaimana dengan SD dan SMP? Waduh, gagap sama sekali. Jadi digital literacy itu bisa dengan mulus berpindah dari mindset ke literacy, itu terjadi pada guru-guru SMK. Itu tidak ada masalah. Melihat hal ini mereka santai saja. Kita coba lihat sekarang, guru-guru SMK santai. Karena mereka sudah terbiasa dengan belajar daring gitu. Mereka sudah punya materi digital. Yang masalah itu kan PAUD, TK, SD terutama, SMP sebagian oke, sebagian no oke gitu. Nah, ini bisa kita ketahui fakta-fakta sekarang ketika terjadi pembelajaran secara daring. Yang berikutnya adalah dari literacy kepada kompetensi. Kalau sudah kompetensi, sudah makin lebih menarik, sudah spesifik. Ada yang memang jago khusus di PowerPoint, dia semakin dalam menguasai materi PowerPoint. Ada yang guru mengambil fokus pada pembuatan video pembelajaran, dia fokus ke sana. Seperti contoh di teman kita nanti narasumber, misalnya ada Bu Amiro. Bu Amiro itu spesialis guru SMK, nggak ada masalah dia. Dan dia punya spesialisasi di sana. Ada Pak Noval Abdillah nanti bicara, dia pembatik, guru pembatik, ya, duta guru pembaru dari Jawa Timur. Dia udah terbiasa dan nggak masalah, dia udah biasa. Padahal dia guru SD. Tapi karena sudah terlatih, sudah literate, ketika membuat sesuatu sudah tidak masalah karena dia sudah kompeten, materi teknisnya sudah diterima, sudah diserap, bahkan sudah diterapkan, sudah diimplementasi. Nah, kalau sudah di tahap kompetensi, maka transformasi bisa terjadi, Bapak Ibu.
Ya kan? Apa yang terjadi sekarang ini adalah sekonyong-konyong kita diminta transformasi digital. Dari tradisional dalam hitungan bulan langsung lompat ke transformasi. Nah, itu agak sulit karena dua tahap ini tidak dilakukan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga mau berbagi kepada Bapak Ibu. Kita bikin survei pendek. Coba Bapak Ibu buka menti.com. Kalau yang pakai notebook atau pakai komputer atau pakai HP, buka browsernya, kita coba survei pendek. Menti.com. Buka menti.com. Sebentar, ini sinyal internetnya di tempat saya agak slow. Buka aja menti.com. Di layar kelihatan, Bu? Iya, Dan. Ya, silakan menti.com, silakan isi PIN-nya 30 34 47. 30 34 47. 3447. Ya, seperti di layar ya Bapak Ibu ya. 30 34 47 yang di atas. Di atas itu ada 30 34 47. 47. Oke. Silakan diisi, ada satu pertanyaan. Silakan diisi Bapak Ibu. Pilih, Bapak Ibu boleh memilih 3/3 jawaban. Bapak Ibu bisa menjawab 3. Coba sambil perhatikan di layar saya, siapa yang menjawab sudah langsung tampil statistiknya. Nah, coba lihat. Menarik ya Bapak Ibu? Yes, internet lemot. Kalau internetnya lemot memang agak celaka ini. Ada 7 orang, 8 orang, 9 orang, 11. Sudah tak internet. Bantu jawabin. Ada yang nanya PIN? Di situ di setting. Ya, ada 24, 27 orang, 28 orang. Satu orang boleh menjawab 3 jawaban. Internet lemot. Tinggi ya internet lemot itu. 41 yang jawab. Lemot, kok lemot. Ada yang nanya kodenya, Bu. Kode Menti. Kode di chat aja, di chat. 30 34 47. Kode-kodenya, kode menti.com-nya 30 34 47. 30 34 47. 47 sudah. Oke. Ya, 53 yang respon. Bu Siti sudah respon, Bu Siti. Bu Siti Koi Rumah. Sudah respon, sudah jawab angket. Pilihannya apa Ki? Ini internet lemot, tidak punya modul Internet digital. lemot, tidak punya modul digital, tidak punya terbang. Tidak punya perangkat. Bu, Bu speakernya dimatikan, Bu. Terdengar semua. Bu Sinten nih, speakernya mati. Di mute, Bu. Speakernya di mute. Kalau nggak bisa kecilin aja volumenya. Kalau kecilin nggak dengar kita ya. 70 yang menjawab. Internet lemot. 73, 74. Yang belum gabung silakan buka menti.com. Coba lihat di layar saya, buka dulu menti.com, lalu masukkan kode. Setelah masukkan kode baru bisa menjawab. 80. Ya, sampai saat ini ternyata yang banyak menjawab itu internetnya lemot. Nggak punya modul. Lalu yang kedua, tidak menguasai gaptek. Dananya terbatas, kayak iso tuku kok paket data.
tidak punya perangkat, wah silakan ya nggak bisa terangkat. Kok tidak punya perangkat tapi bisa seminar gitu ya? Berarti gadgetnya nyele iki. Notebooknya nyele deh apa? Silakan Bapak Ibu komen lah, oh, pinjem. Pak Maulana minjem, kasihan. Habis ini beli ya Pak. Corona semoga cepat berlalu, bisa beli notebook. Ya, bagus sekali. Luar biasa Bapak Ibu, cepet ya. Ini banyak guru-guru yang canggih. Dengan sistem seperti ini, lihat banyak yang menguasai, langsung jawab. 93 yang jawab. Sewa, Pak Hendra sewa komputer. Masya Allah. Tenanan tak Pak Hendra. Maksud sewa sih. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Suara putus-putus, mungkin sinyal ya Bapak Ibu. Ibu Ilmawati sana sinyalnya. Oh, maksudnya siswa tidak punya. Oh ya. Ah, Pak Santoso hutang bank. Maksud sih. Jangan hutang Pak. Nggak halal katanya kalau hutang. Iya. Ya, bagus. Luar biasa Bapak Ibu. Nggak punya wifi numpang. Astaga. Sinyalnya sering ngambek. Bisa aja Bapak-bapak ini. G, 99, 100 menjawab. Lah, 100 orang sudah menjawab. So, masih rekor ya, internet lemot. Ya, ini persoalan nasional. Ya, tapi Indonesia punya. ya, ini terjadi di bangsa kita ya begini ini. Saya nggak bayangkan yang di Papua ya. Ya. Nanti materinya gampang, pasti saya kirim di grup. Pasti saya kirim. Cuman kalau menti, nanti kita bikin agenda khusus, kita belajar bagaimana membuat survei seperti ini, nggih. Mau nggih? Mau adakan seminar lagi? Tapi nanti setelah berikutnya ya, ini kan pendahuluan dulu. Mau semua? Oh mau, siap. Oke, HP jadul. HP jadul. Boleh, siap. Nanti grupnya jangan keluar dari grup nih. Kita terus update selama corona, grupnya tetap aktif. Oke, alhamdulillah. Nah, ini budaya digitalnya mulai muncul nih Bapak Ibu nggih. Sambil berjalannya waktu mulai muncul. Kayaknya mandek di 106 nggih. Jadi 107 oh masih ada yang bisa baru jawab. Jadi Bapak Ibu fakta ini kan yang jawab Bapak Ibu semua sendiri. Jadi fakta ketika melek mendadak apa yang kita hadapi ternyata secara umum nasional juga mengalami ya. Jadi internet lemot dan yang celaka itu yang nomor 2, tidak punya modul. Jadi tidak ada modul digital, akhirnya bingung kalau internetnya ada terus bagaimana materi apa yang mau saya deliver, materi apa yang mau saya sampaikan. Ternyata ibu-ibu, bapak-bapak guru nggak punya modul digitalnya. Nah, berarti habis ini kita juga selain training menti, kita juga akan bikin training modul pembuatan modul pembelajaran. Memang tertunda karena saya sudah jadwalkan ada workshop membuat video, tapi karena corona kita terhenti ya. Tapi beberapa guru materi kita yang di depan nanti ada beberapa topik tentang pembuatan modul digital. Monggo diikuti sampai tuntas webinar ini nggih. Karena ada 3 materi yang nanti mengarah kepada pembuatan modul pembelajaran. Yang berikutnya adalah dana dan gaptek. Nah, dana ini memang memang berproses ya. Sekarang inilah kita mencoba untuk Bapak Ibu bagaimana tidak gaptek setelah ini. Kalau dana, kami mengupayakan, PGRI akan mengupayakan bagaimana caranya Bapak Ibu guru bisa mendapat koneksi yang murah meriah. Sebenarnya sudah ada solusinya, cuman gara-gara corona saya tidak bisa sosialisasi. Jadi ada operator yang mau kerjasama, dia akan memberikan kartu khusus untuk guru. Jadi paket datanya murah, kemudian Bapak Ibu bahkan bisa ikut jual beli pulsa. Jadi sambil pakai kartunya, Bapak Ibu bisa menjadi agen pulsa di desa Bapak Ibu sekalian. Itu sudah ada kerjasamanya dan sudah oke. Tinggal kapan implementasinya
kemarin Maret sudah selesai sebenarnya, cuman tiba-tiba corona kita nggak bisa bergerak. Itu upaya-upaya kami bagaimana Bapak Ibu bisa tetap terkoneksi ke internet dengan harga murah, tapi juga sekaligus bisa komersial. Gitu. Yang tidak punya perangkat, saya angkat tangan, karena saya tidak bisa nyumbang perangkat. kita ngutangi so gelem bunganya tinggi. Tapi saya berharap nanti setelah ini harus ada pemikiran dari kita untuk membuat koperasi sebenarnya. Bagaimana koperasi ini membantu guru-guru yang tidak bisa punya HP, tidak bisa mempunyai notebook. Kita gotong royong dengan bunga kecil, harga yang dijangkau. Itu juga sebenarnya operatornya sudah ada. Acer itu mau bantu, dan handphone sudah ada merek yang mau bantu. Tapi semua ini karena corona jadi terhenti. Masalah perangkat ini menjadi isu ya. Cuma masalahnya karena terkait dengan dana yang terbatas, maka tidak punya perangkat ini juga harus dicari solusi cerdasnya bagaimana agar guru-guru bisa mendapat perangkat dengan murah. Tidak perlu mahal, yang penting bisa connect, bisa main dengan, bisa menggunakannya dan memenuhi kriteria minimal kalau mau melakukan pembelajaran daring. Oke Bapak Ibu, kita stop survei yang pertama nggih. Kita akan bergeser ke pertanyaan kedua. Nah, ketika Bapak Ibu sudah ada yang bisa connect, ada yang mau berupaya menggunakan teknologi, tools apa yang Bapak pakai untuk mengajar ke anak-anak? Apakah pakai kuis online, pakai buku online, anak-anak menggunakan video, atau meeting seperti kita begini, menggunakan modul, atau nol sama sekali nggak tahu? Terus blank Pak, nggak ngasih apa-apa. Coba Bapak Ibu yang bisa online itu apa yang Anda pakai untuk pembelajaran daring selama ini? Silakan. Pakai menti.com, yang belum gabung buka menti.com, kodenya 303447. Oh, banyak yang pakai kuis, ya kan? Bener kan? Biasanya main kuis-kuis, banyak PR, banyak yang mengeluh orang tua. PR toh masalahnya gurunya mau ngiso gak kuisis. Ambek kahut. Wis iku tok. Akhirnya tugas toh Ortunya stres semua. Ya, orang tua stres ini. Nggak bisa dampingi. Nah, tetangga saya stres ini. Pak, kok guru cuma ngasih PR tok soe. Lah iya Bu, diajari kayak kuisis. Ya semua isoe mau ngikut tok. Ya, padahal di internet itu Bapak Ibu, sebenarnya kalau Bapak Ibu rajin mencari dengan Google, buku-buku online tuh banyak bagus-bagus ya, dongeng dan segala macam. Bapak Ibu bisa pakai video, ini banyak yang pakai video. Tapi videonya orang pastinya, ayo yakin aku. Videonya dewe kok videonya orang. YouTube-nya orang dipakai. Karena video dewe orang duwe. Punya sendiri. Oh, itu pasti guru SMA, SMK itu. Kalau guru SD, nggak yakin saya. Oh, ada yang Bu Novira video sendiri. Bu Novira video sendiri. Alhamdulillah. Video sendiri, Bu Tri. Iyalah, hebat Bu Tri. Pakai podcast, ya podcast bagus Bapak Ibu pakai suara saja, nggak perlu video. Itu banyak, Bapak Ibu bisa bikin dongeng. Ya, bisa bikin dongeng, anak-anak didengarkan suaranya, mereka juga bisa menjawab tanpa harus pakai video, pakai podcast. Nanti kapan-kapan kita bikin pelatihan podcast TikTok, walah. Ono sing komplain, aku video dewe Pak, alhamdulillah. Nanti dibagi ya videonya. Tolong dibagi di grup. Video-videonya panjenengan yang sudah pakai video dibagi dong di grup biar teman-temannya yang lain bisa make. Jadi YouTuber ini. Ya. Pakai Google Form video, ya Bumi. YouTuber, astaga Bu Jana udah mau jadi YouTuber. Ya wes. Ya. Semua bisa. Google Form, nggih.
Channel, oh punya channel Pak Ahmad. Ayo di-share Pak Ahmad di grup nggih, channelnya opo? Nah, itu channel YouTube. Channel golek duit YouTuber. Ye, di grup juga di-share Pak. Oke. Ternyata Bapak-bapak, ibu-ibu sesuai dugaan saya paling banyak membuat kuis. Kuis kabeh. Ya sesuai dugaan. Video oke, di-share, tapi video itu bandwidth-nya banyak, makan banyak bandwidth. Jadi coba pakai podcast Bapak Ibu. Karena podcast itu hanya suara saja. Jadi Bapak Ibu bisa cerita pakai podcast, nanti di-share, anak-anak juga balik menjawab pakai podcast. Ya, podcast itu saya tidak bisa nulis. Ya, jadi oke, ini survei pendek Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke presentasi nggih. Jadi mendadak melek IT ya semua bisa kita lihat ya bagaimana fakta-fakta di lapangan. Kendala-kendala tadi sudah kita lihat, sebagian besar ya kita mendadak melek tapi perangkat tidak tersedia dan segala macam. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang bisa dilakukan ya cuman ini, kuis online, bagi-bagi video dan segala macam. Yang faktanya fakta berikutnya adalah materi-materi ini ternyata bukan milik kita. Sebagian orang saja yang punya materi, tapi kebanyakan mengambil modul milik teman-teman yang lain. Oke, sepakat ya Mbak, Bu? Oke, sekarang kita kembali ke presentasi berikutnya. Kalau tahapan ini bisa kita lalui dengan mulus, kita sekarang bicara waktunya bagaimana Pak? Waktu untuk melewati setiap tahap dari strategi ini beragam Bapak Ibu. Semua tergantung kepada kondisi masing-masing. Apalagi dengan physical distancing seperti ini, tentu dengan sering webinar, mungkin semoga ke dalam hitungan 2 bulan, mungkin kita sudah bisa menuju ke literacy. Kalau kompetensi agak sulit Bapak Ibu, karena itu training, kita butuh koneksi lebih panjang, lebih lama, panduannya juga lebih lama. Mungkin kita perlu bantuan tutorial, yang dibuatkan dulu tutorialnya, baru kemudian kita pandu melalui online. Tapi saya yakin Bapak Ibu bahwa dengan berjalannya waktu, dengan mendadak IT ini, Bapak Ibu tiba-tiba sekonyong-konyong ujuk-ujuk nanti 1-2 bulan ini jadi melek IT. Dugaan saya adalah Bapak Ibu setelah corona ini semua sekolah nanti berpikir bagaimana menjadi sekolah digital. Setuju ya Bapak Ibu? Bagaimana pendapatnya Bapak Ibu? Cuman yang jadi masalah adalah nanti bagaimana kepala sekolah, ini persoalan di dinas dan kepala sekolah. Setelah corona ini sekolah tiba-tiba harus berubah. Nah, ini butuh perubahan mindset dari kepala sekolah. Kalau guru-guru yang hadir di sini, saya yakin hari ini pun sudah mindsetnya sudah bagus ya. Cuma persoalannya kan yang hadir di sini kurang, kepala sekolahnya kurang ya. Jadi pengurus juga terbatas. Tapi kita berharap nanti ada sesi khusus kepala sekolah sebenarnya. Nanti bisa dibantu Pak Teguh dari PGRI bagaimana mengarahkan kepala sekolah dan dinas-dinas untuk kita mengikuti webinar. Satu sesi saja, bagaimana perubahan mindset kepala sekolah menghadapi corona ini. Karena saya yakin setelah corona ini berlalu, tiba-tiba sekolah ingin punya sekolah digital, yang saya khawatir karena pemahamannya terbatas, nanti akhirnya jadi belanja saja. Anggarannya digede-gedein, pembelanjaannya menjadi, maaf dengan bahasa saya, rodok ngawur nanti. Ya tergantung siapa pembisiknya, vendornya, temannya, dan segala macam. Nah, kita sudah belajar dengan sistem ini, bagaimana memilih teknologi itu betapa sulitnya Bapak Ibu. Ya tidak gampang, tidak semudah ada uang lalu belanja seperti itu. Itu pertimbangannya harus kuat gitu. Harus benar-benar detail. Sesuai dengan kebutuhan di daerah. Koneksi di daerah itu bagaimana? Itu harus dibenahi dulu. Infrastruktur bagaimana? Kebutuhannya untuk apa? Jadi tidak bisa sekonyong-konyong dengan seperti ini lalu kumpulin uang lalu belanja begitu saja. Enggak bisa begitu. Harus ada planning dan sebelum planning pun harus survei. Ya, harus survei dulu
kemudian ada planning. Nanti kita bahas di sesi yang lain. Tapi intinya saya ingin mengatakan bahwa mendadak digital ini ketika ini semua corona selesai tidak bisa disikapi dengan tiba-tiba harus menganggarkan dan harus belanja. Semua harus melalui tahapan. Sepakat nggak Bapak Ibu? Jadi nanti diinformasikan kepada kepala sekolah, kalau ada rapat-rapat nanti menghadapi corona selesai lalu beranjak ke sana, tolong disampaikan. Nggak bisa sekonyong-konyong belanja, harus dipersiapkan betul-betul. Kalau enggak nanti ongkosnya akan mahal. Dan yang paling buruk adalah nggak jadi apa-apa. Dan itu sudah banyak terjadi. Coba bayangkan Bapak Ibu ketika corona begini, ada sekolah yang katanya sudah IT, tapi ketika corona terjadi mendadak nggak bisa apa-apa. Ya kan? Berapa banyak PC di dalam sekolah, berapa banyak bandwidth internet yang ada di sekolah. Pertanyaannya, selama corona internet bandwidth di sekolah yang sudah dibayar itu untuk apa coba? Kan nggak bisa digunakan, karena Bapak Ibu ada di rumah. Internetnya ada di sekolah. Ya kan? Ya. Jadi solusi ini kan juga harus dipikirkan, bagaimana internet di sekolah atau di daerah masing-masing yang sudah terpasang ini ternyata bisa digunakan. Toh akhirnya Bapak Ibu saat ini koneksi dengan kami di sini kan pakai paket data sendiri. Sedangkan bandwidth di sekolah nganggur itu sekarang. Ya kan? Dari pagi sampai malam padahal bayar jalan terus gitu, duit jalan terus. Nah, hal-hal seperti ini harus dipertimbangkan Bapak Ibu ke depan. Bagaimana caranya kita menghadapi perubahan yang mendadak begini dan harus disikapi dengan cara yang bijaksana, terencana, dan efektif gitu. Makanya di dalam slide saya di kolom yang sebelah kiri, Bapak Ibu perhatikan itu ada smart teaching, smart learning, smart operation, smart management. Jadi untuk menuju transformasi pendidikan berbasis digital, smart ini harus di tahapannya harus dilalui Bapak Ibu. Ya, jadi jangan orientasinya belanja, tender. Tidak bisa begitu, semua harus direncanakan. Nah, UNESCO sendiri 2003 itu sudah membuat sebenarnya rancangan tahapan Bapak Ibu. Jadi tahapan dari UNESCO, Bapak Ibu silakan browsing di internet. UNESCO 2003 itu sudah mengeluarkan rancangan desain bagaimana sekolah-sekolah beranjak dari tradisional kepada digital. Di sebelah kiri adalah ICT untuk pembelajaran, yang di sebelah kanan adalah guru bagaimana memanfaatkan IT. Itu ada tahapannya, mulai dari emerging, applying, infusing, lalu transforming. Ujung-ujungnya semua sama, transformasi. Ya. Nah, Bapak Ibu tahapnya ada di mana? Kalau Bapak Ibu boleh lihat itu sebenarnya Indonesia ada di tahap mana itu? Coba dilihat di tabel ini. Menurut Bapak Ibu, kita ada di mana? Dari slide yang saya tampilkan itu, coba dilihat, kita ada di tahapan mana? Ya Pak Maulana, Pak Wahyu, kita masih di applying. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kondisi ini menuntut kita ada di transforming. Tapi posisi kita ada applying. Ini yang saya katakan tadi dengan judul mendadak IT, mendadak melek. Jadi kita ini sebenarnya applying itu juga nggak murni, ya. Applying itu juga nggak murni. Ya mungkin applyingnya baru berapa persen. Lebih banyak kita itu ada di emerging Bapak Ibu. Contoh hari ini kita masih belajar bagaimana nginstal. Kon mateni sound speaker-nya angel. Ndi mateni ne ya opo carae? Ya kan gitu. Ya apa carane videonya kok gak muncul-muncul, layarku kok hitam. Jadi ya mungkin bukan setengah applying, ini seperapat paling. Jadi kita makso masuk ke applying. Sebenarnya kita masih banyak di emerging. Okay? Jadi kendala yang kita hadapi, situasi yang kita hadapi ini ya bisa dipahami. Bahwa kita semua serba gopoh, bingung dan segala macam ya bisa dipahami. Oleh karena itu materi ini kita buat agar Bapak Ibu perlahan dengan pasti kita berpindah. Okay? Nah, prasyaratnya apa Bapak Ibu? Dalam membuat transformasi, menciptakan transformasi, semuanya ini harus dipahami. Jadi sekali lagi tidak bisa hanya benahi infrastruktur, artinya beli internet gede-gedean. Tapi SDM-nya nggak disiapin, kebijakannya nggak ada, kontennya nggak ada.
Dan yang penting mindset, budaya nggak kebentuk. Jadi nggak bisa Bapak Ibu, budaya itu ada di sentral. Ya, semua ini yang tadi saya katakan ketika kita mau menerapkan sekolah digital, semua harus dipertimbangkan, direncanakan, SDM direncanakan, kebijakan direncanakan. Kebijakan ini contoh kita mau webinar. Kebijakan sudah saya buat, panduan sudah saya buat, tapi kan dilanggar juga kan? Gitu. Jadi tidak dibaca. Budaya membacanya, budaya awareness-nya nggak ada. Ketika disampaikan aturan nggak dibaca. Dikasih panduan nggak dibaca. Paling seneng tanya langsung. WA tanya, chatting tanya. Padahal semua sudah diberikan, panduan sudah diberikan. Itu artinya apa, Pak? Bapak Ibu? Culture. Ya, culture kita nggak terbentuk. Panduan sudah diberi, uji coba sudah dilakukan. Pada hari hanya ya si takon, si bingung dan segala macam. Jadi kita juga punya persoalan pada literasi baca. Ya, jadi budaya membaca kita juga mendukung hambatan-hambatan ini. Jadi lebih senang tanya, lebih senang ngomong ketimbang disuruh baca. Coba Bapak Ibu lihat lagi di grup, berapa kali saya sudah sampaikan, ya kan, panduan bagaimana menginstal, panduan untuk kita webinar, ternyata masih banyak yang mau tanya langsung. WA saya penuh, WA-nya panitia penuh, hanya bertanya sesuatu yang sebenarnya sudah diberitahu, panduannya sudah dibuat, gitu, tapi nggak dibaca. Itu budaya Bapak Ibu. Jadi kenapa budaya itu saya taruh di lingkaran tengah? Karena budaya ini semuanya Bapak Ibu. Ya, budaya ini mempengaruhi, makanya panahnya adalah panahnya kiri kanan, panahnya dua arah, karena ini saling terkait. Jadi membangun sekolah IT, membangun pembelajaran daring itu nggak bisa hanya sekedar punya HP, punya paket data, nggak bisa begitu. Jadi semua ini harus disiapkan betul-betul. Setuju Bapak Ibu? Untuk sampai di sini setuju ya, sepakat ya Bapak Ibu ya. Kalau itu bisa diterapkan Bapak Ibu, inilah slide saya waktu workshop kan. Waktu workshop slide ini yang saya sampaikan. Kita akan menuju ke sini dan sekarang ini sudah terjadi. Kita melakukan ini sebenarnya. Jadi kalau sudah sampai kepada tingkat kompetensi, maka pembelajaran secara daring, pembelajaran mau pakai mobile, mau pakai apa, ya seperti ini sudah. Masih ingat kan slide saya ini waktu kita workshop? Cuman waktu itu karena nggak ada corona, mungkin slide ini bingung Bapak Ibu bacanya. Opo karpe iki. Padahal inilah yang sekarang kita terapkan dalam pembelajaran daring. Ya, di mana guru menyiapkan Bapak menggunakan aplikasi, materinya dari YouTube, dari Google, ya yang tadi saya sampaikan, bukan hanya sekedar kuis, tapi Bapak Ibu bisa mengambil materi-materi dari internet. Pak, bagaimana dengan kondisi sekolah yang koneksinya agak kesulitan? Sampai sekarang murid tidak punya HP. Sekolahnya juga nggak ada komputer, internet susah. Bapak Ibu, kita sedang menyiapkan sebuah teknologi internet offline. Internet tapi offline. Jadi kita bikin komputer, di dalamnya terinstal semua sumber belajar. Nanti anak-anak kita bawa ke desa, kemudian nanti Bapak Ibu bisa connect secara lokal. Ya, secara lokal. Tidak perlu internet. Jadi yang ini dalam bahasa teknis komputer namanya intranet. Saya tidak mau pakai banyak terminologi asing-asing, nanti takutnya ada yang tidak memahami. Jadi kalau internet kita koneksi dari luar ke dalam, kalau internet sumbernya ada dari dalam. Jadi nanti Bapak Ibu, kita PGRI lagi menyiapkan sebuah teknologi bekerja sama dengan pihak ketiga, ya, secara lokal. Tidak perlu internet. Jadi yang ini dalam bahasa teknis komputer namanya intranet. Saya tidak mau pakai banyak terminologi asing-asing, nanti takutnya ada yang tidak memahami. Jadi kalau internet kita koneksi dari luar ke dalam, kalau internet sumbernya ada dari dalam. Jadi nanti Bapak Ibu, kita PGRI lagi menyiapkan sebuah teknologi bekerja sama dengan pihak ketiga, tapi kita harus wujudkan itu. Kita akan bangun sebuah sistem
di mana semua sumber belajar kita taruh di situ, kita taruh di sekolah-sekolah di pedesaan yang tidak punya akses internet. Nanti anak-anak bisa download dari HP atau komputer sekolah, seakan-akan seperti mereka mengakses internet. Canggih nggak Bapak Ibu? Mau nggak kira-kira nanti seperti itu? Jadi nanti tidak ada perbedaan antara sekolah di kota dan di desa, sama semua. Ya, materinya juga bisa diupdate. Nanti tugas dari guru komputer setiap hari ke kota atau mencari internet, download materi baru, lalu diinstal lagi di server sekolah. Jadi anak-anak ngaksesnya tetap pakai browser, tetap pakai HP, tapi koneksinya Wi-Fi-nya Wi-Fi sekolah. Tapi tidak ada internetnya, tapi dia bisa berlaku seperti internet. Nah, itu namanya intranet. Ya, istilahnya intranet sekolah. Nanti kalau kepingin dipancarkan, kalau misalnya ini sekolah yang ada di desa, nanti Wi-Fi-nya bisa dilebarkan, menjangkau seluruh desa, maka anak-anak di rumah pun bisa koneksi ke sekolah. Seolah-olah dia mengakses internet. Jadi dia tidak tertinggalan, dia tidak gaptek. Walaupun di desa, mereka tetap bisa maju menggunakan HP, menggunakan notebook, dan seterusnya. Itu yang akan kita bangun Bapak Ibu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Didukung ya Bapak Ibu ya? Ini sedang dikerjakan Bapak Ibu. Karena tadi kan, survei kita yang tadi yang pertama, hambatan kita paling besar adalah akses internet. Maka harus ada solusi intranet untuk sekolah-sekolah yang tidak bisa mengakses internet. Nah, jadi Bapak Ibu seperti di seminar saya di awal, ya inilah yang Bapak Ibu harus punya, ya. Jadi sudah saya sampaikan di awal, akhirnya sekarang mendapat justifikasi. Setelah corona ini terjustifikasi bahwa guru memang harus demikian, ya. Harus bisa mengoperasikan komputer, harus punya LMS, harus punya bahan ajar multimedia. Bapak Ibu nanti kapan-kapan bisa bikin meeting dengan anak-anak pakai software seperti ini, ya. Guru-guru juga harus punya sertifikat dan segala macam. Sekali lagi yang terakhir sebagai penutup, seperti yang kita alami sekarang, anak-anak tuh rindu sama sekolah, rindu sama gurunya. Oleh karena itu guru tidak tergantikan. Tapi guru yang mana yang dirindukan? Ya guru yang menguasai teknologi. Nggih Bu Isti, setuju nggih Bu Isti? Setuju banget. Ya, Bapak Ibu guru setuju banget nggih. Jadi Bapak Ibu guru tidak akan hilang, Bapak Ibu guru tidak akan tergantikan. Jadi mari kita upgrade kompetensi kita masing-masing, memperkaya wawasan kita masing-masing, agar ketika kita kembali ke sekolah, anak-anak kita rindu sama kita, tapi juga sekaligus membanggakan diri kita masing-masing, karena gurunya ternyata jago menggunakan teknologi. Amin? Amin. Oke, terakhir saya mau bikin satu survei lagi Bapak Ibu, survei terakhir. Menti kita pakai yang lain, kode yang lain. Saya punya survei terakhir Bapak Ibu, walaupun tadi sudah dibahas. Ya, silakan masuk lagi ke Mentimeter. Kodenya kali ini 426203. Silakan masuk lagi di menti.com, masukkan kode 426203. Apa yang paling dibutuhkan oleh guru? Maksudnya teknologi ya. Saat ini dengan keterbatasan, ketika nanti corona sudah selesai, ketika coronanya berakhir, atau mungkin sekarang ini pun, kira-kira untuk teknologi ini, Bapak Ibu butuh yang paling butuh itu apa gitu? Bapak Ibu ketik jawabannya.
Perangkat, kebutuhan perangkat. Perangkat. Kebutuhan perangkat. Apakah handphone baru, notebook baru, Notebook. kepengen punya kartu yang koneksi internetnya unlimited, kepengen punya video kamera, pengen punya mic kamera, pengen punya macam-macam, terserah. Kira-kira impian Bapak Ibu dengan melihat kondisi sekarang ini, kira-kira ya Bapak Ibu kepengen punya apa sih? Oh, banyak yang menjawab, punya notebook, laptop baru. Banyak yang punya notebook ya, handphone. Ada yang punya toko, pengen buka toko, wah luar biasa. Ada yang kepengen buka toko komputer. Aku pengen perangkat buat video. Ya, berarti punya perangkat multimedia. Kepengen pelatihan lagi, kalau pengen pelatihan, pelatihan apa? Menarik ya Bapak Ibu, menti.com ya Bapak Ibu? Iya. Baru pakai ya? Seneng ya? Ini sambil seminar online, langsung interaktif, tanya jawab. Asik kan? Kayak di pantai. Bayangannya suka pengen metu omae, pengen pantai. Oh, sengida metu iki berarti. Ayo silakan ditulis apa aja, perangkat multimedia, pengen punya kamera, pengen punya apa lagi tadi itu, punya yang apa, internetku lancar, pengen macam-macam, impiannya Bapak Ibu, kepengen unlimited data, bayar apa gratis Pak, pengen pengen menti, ya engkau tak kei, engkau training ya, sabar ya, sesi berikutnya. Pengen software editing, semua gratis, kabeh gratis. Sing kerja iki gak dibayar ta. Kalau yang di tengah Bapak Ibu, itu yang paling banyak ya. Jadi laptop baru, perangkat multimedia, notebook. Kalau di tengah hurufnya besar-besar, itu artinya paling banyak menyebut. Mas Fian, menti karo aduh sakno iki gak berarti gak ketok deh. Gak iso ngakses sih. Oh, tak. Ya, sakno sabar ya. Mas Ivan sabar, sakno. Ternyata tiga keinginan besar itu adalah notebook, laptop, sama perangkat multimedia. Pengen jadi YouTuber kayaknya. Boleh duit. Belajar, mengajar sambil cari duit. Dulunya nyambi, Pak. Oke. Luar biasa Bapak Ibu. Pak Saiful masih mengikuti Pak Saiful? Wah, masih pada ngisi. Baik Bapak Ibu, saya akhiri presentasi saya. Angketnya silakan berjalan terus. Saya akan beri kesempatan Bapak Ibu bertanya, tapi kotaknya bertanyanya tolong menggunakan chat ya, jangan bersuara menggunakan mic karena nanti tumpuk-tumpuan. Jadi saya akan jawab melihat dari kolom chat. Untuk topik yang perdana ini silakan saya akan kembali aktifkan mode standar. Bapak Ibu sudah bisa tampil kembali ya. Terima kasih Bapak Ibu, materi sudah selesai pas jam 10.27. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya, chat. Ya, Jelas, terima kasih Bapak Pak. Ibu, sangat luar biasa presentasi apa yang disampaikan
disampaikan oleh Pak Jim. Jadi materi ini bagi kita semua adalah materi yang sangat-sangat dibutuhkan di era, khususnya di era pandemi COVID-19 ini. Jadi guru tiba-tiba melek IT. Jadi ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan dan garis bawahi, bahwasanya di era digital ini kita menuju digital transformation, bahwasanya kita sebagai guru abad 21 harus memiliki kompetensi. Yang pertama adalah kita bisa mengoperasikan komputer, itu wajib. Yang kedua adalah mempunyai Electronic Learning Management System, LMS. Membuat bahan ajar multimedia, berperan sebagai fasilitator, dan pastinya kita guru harus memiliki sertifikasi IT. Dan yang menarik kembali bahwasanya di sini guru tidak akan tergantikan oleh teknologi. Namun guru yang tidak mau berubah pasti akan tergantikan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada saat ini, khususnya di perubahan teknologi pembelajaran berbasis digital. Demikian Bapak Ibu, mungkin pertanyaan-pertanyaan nanti akan kita tampung melalui grup WA dan akan kita sampaikan jawabannya melalui grup WA juga oleh narasumber kita, Bapak James F. Tomaso, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.29, jadi materi kita sudah selesai dan bisa kita akhiri. Apabila ada kekurangan, permohonan maaf dari kami sebagai panitia, karena ada gangguan teknis di awal Vicon tadi. Insya Allah ini akan menjadi pembelajaran bagi kami, menjadi evaluasi bagi kami panitia, sehingga untuk Vicon berikutnya akan lebih baik. Demikian saya sebagai host pada Vicon perdana kali ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu kembali pada Vicon yang kedua besok dengan materi yang lebih asik lagi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.